Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mubasir, mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2020 LPTK Universitas Negeri Semarang. Dalam kesempatan ini saya akan membuat video praktek mengajar untuk kegiatan uji kompetensi mahasiswa Pendidikan Profesi Guru periode 2 tahun 2020. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Mas Agung, gimana kabarnya? Baik Pak. Mas Sony, alhamdulillah baik. Mas Vijay, ya Pak, alhamdulillah. Saya semalam tidur jam 21, pukul 21, bangun waktu subuh, sehingga pada kesempatan yang baik ini saya bisa mengikuti kegiatan belajar dengan baik Pak, insya Allah. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan anak-anak yang lain juga seperti Mas Vijay memiliki kondisi kesehatan yang luar biasa untuk mengikuti kegiatan belajar hari ini. Selanjutnya, untuk mengawali kegiatan belajar hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa belajar hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan. Oke teman-teman, untuk mengawali kegiatan belajar hari ini, mari kita tundukkan kepala sejenak, berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan dengan diawali doa belajar hari ini, kita semua akan diberikan kemudahan, kelancaran, dan diberikan ilmu yang manfaat. Amin. Selanjutnya Bapak akan melakukan presensi kehadiran kalian. Silahkan kalian bisa juga mengakses link absensi yang sudah Bapak unggah di Google Classroom. Ya, linknya seperti ini. Kelihatan ya anak-anak ya? Kelihatan Bapak? Oke, terima kasih. Bapak lanjutkan untuk mengabsen kalian secara langsung, tak panggil melalui kegiatan Meet ini. Bapak absen satu persatu ya, untuk anak-anak yang mengikuti kegiatan belajar hari ini ya. Dimulai dari Agung Supriyadi. Ada Bapak? Ya, terima kasih Mas. Kemudian yang kedua, Ahmad Haji Prasetyo. Hadir Bapak? Oke. Iban Husein. Sakit Bapak? Oh, sakit kenapa Mas? Kurang tahu Pak. Ya sudah, mari kita doakan bersama-sama ya. Mudah-mudahan Mas Iban diberikan kesembuhan, segera sehat kembali sehingga bisa mengikuti kegiatan belajar Bapak. Oke, terima kasih untuk kegiatan presensi selesai. Yang berangkat ada 33 siswa, yang tanpa keterangan 3 siswa dan 1 sakit. Nanti dibantu yang tidak ada keterangannya atau alfa bisa disampaikan ke wali kelas, sehingga nanti wali kelas bisa melakukan tindak lanjut untuk mengetahui apa penyebabnya ya, atau kendala yang dialami teman kita yang tanpa keterangan. Oke anak-anak, selanjutnya Bapak coba akan melakukan persepsi ya. Coba Bapak akan bangkitkan kegiatan sebelum mulai pelajaran supaya pikiran kita lebih fresh, lebih segar untuk mengikuti kegiatan yang akan Bapak berikan. Ya, kita nyanyikan Yel-Yel ya. Ya Bapak siap. Ikuti apa yang Bapak nyanyikan, yuk.
Kita ikuti bareng-bareng. Mambo, mambo, SMK di pos saja, SMK di pos saja. Sopan santun berkarakter, sopan santun berkarakter. Cinta damai berprestasi, cinta damai berprestasi. Setia pada NKRI, setia pada NKRI. Oke, terima kasih, luar biasa. Yel-yel yang sudah kita nyanyikan bersama, mudah-mudahan seperti dengan isi yel-yelnya bisa menjadi penyemangat kalian dalam belajar untuk meraih prestasi, dan tentunya nanti ke depan sebagai generasi muda, kalian generasi muda yang siap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Bapak coba main tebak kata ya. Saya langsung aja saya sampaikan, Bapak sampaikan. Komponen utama mesin yang di dalamnya terdapat ya, titik-titik, huruf P atau T. Siapa yang bisa menjawab? Saya Bapak, siapa? Silahkan, Mas Fikri. Mas Fikri? Iya Pak, saya Fikri Pak. Ya apa Mas jawabannya? Piston Pak atau torak? Ya bagus, luar biasa. Ya kemudian kita lanjutkan masih kegiatan untuk mengawali ya. Oke Bapak lanjutkan. Selanjutnya Bapak lanjutkan, ini ada gambar. Siapa yang bisa menyampaikan? Saya Pak. Siapa? Rapi Pak. Ya silakan Mas Rapi ya Pak. Itu gambar mobil yang knalpotnya keluar asap Pak. Oke ya, untuk kompetensi dasar yaitu kita akan mempelajari KD 3.12, yaitu mendiagnosis kerusakan mekanisme blok silinder dan kelengkapannya. Untuk KD keterampilan 4.12, memperbaiki mekanisme blok silinder dan kelengkapannya. Ya, untuk indikator pencapaian kompetensi atau IPK 3.12.1 menentukan penyebab terjadinya kerusakan mekanisme blok silinder dan kelengkapannya. 3.12.2 menemukan cara perbaikan kerusakan mekanisme blok silinder dan kelengkapannya. Sedangkan untuk IPK 4.12.1 adalah melakukan perbaikan mekanisme blok silinder dan kelengkapannya. 4.12.2-nya adalah menguji hasil perbaikan mekanisme blok silinder dan kelengkapannya. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran, ya, untuk tujuan pembelajaran, ya, yang pertama melalui diskusi dan menggali informasi, kalian dapat memperkirakan terjadinya atau menentukan penyebab kerusakan blok silinder dan kelengkapannya. Kemudian kalian melalui diskusi dapat menemukan atau cara perbaikan kerusakan, dapat melakukan cara perbaikan kerusakan pada mekanisme blok silinder dan kelengkapannya sesuai SOP. Ya, melalui kegiatan praktik kalian dapat melakukan perbaikan mekanisme blok silinder dan kelengkapannya, dan melalui kegiatan praktek kalian dapat menguji hasil perbaikan mekanisme blok silinder dan kelengkapannya. Oke, setelah tadi Bapak menyampaikan KD, ya, IPK dan tujuan pembelajaran, selanjutnya kita akan masuk pada kegiatan inti. Ya, nanti anak-anak perhatikan ya materi yang akan Bapak sampaikan melalui tampilan PPT, PowerPoint dan juga video ya. Nana silakan ya persiapkan untuk memperhatikan, mendengarkan dengan baik materi yang Bapak
sampaikan melalui PPT dan video berikut ini. Sampaikan materi tentang blok silinder. Blok silinder adalah salah satu komponen motor yang berfungsi sebagai tempat bergeraknya piston, seperti yang sudah kita main tebak kata sebelum kegiatan inti tadi. Ya. Selanjutnya, ya, Bapak akan menanyakan kepada kalian, siapa yang pernah punya pengalaman mendapati kasus di jalan raya tentang kerusakan blok silinder? Saya Pak. Iya Pak Mas. Pak Wid Pak. Oke, silakan Mas Pak Wid. Ya Bapak, saya pernah mengalami kasus seperti yang ada di gambar itu. Di jalan raya ada mobil yang knalpotnya keluar asap warna putih. Ya. Terima kasih Mas atas informasi yang diberikan. Selanjutnya, adakah yang pernah melihat di jalan raya kasus mobil yang keluar asap seperti yang digambar knalpotnya? Saya Pak. Siapa? Bizal Pak. Ya silakan Mas Bizal. Saya pernah melihat Pak, seperti yang digambar, ada mobil di jalan raya, knalpotnya keluar asap warna hitam. Oke, terima kasih Mas, pengalaman yang sudah luar biasa. Sekarang kita coba Bapak jelaskan ya. Sekarang coba Bapak jelaskan terkait dengan kondisi gambar yang seperti kalian tadi sudah sebutkan dan teman kalian sampaikan pengalaman yang pernah dialami. Ya, ada kasus warna asapnya itu warna abu-abu atau hitam. Ini menandakan kondisi kerusakannya, proses pembakaran yang terjadi itu tidak sempurna, ya. Atau udara bahan bakar, campuran udara dan bahan bakar terlalu kaya. Ulangi, campuran udara dan bahan bakar terlalu kaya. Nah, kemungkinan penyebabnya itu adalah ada 5. Saringan tersumbat yang pertama, yang kedua kerusakan sistem injeksi bahan bakar, yang ketiga kerusakan sistem kontrol emisi, yang keempat permasalahan di sistem pengapian, yang kelima permasalahan ada di intake manifold yang tersumbat. Kemudian yang selanjutnya ada kasus warna putih, knalpot yang mengeluarkan asap warna putih. Itu kondisi kerusakannya adalah radiator air radiator. Bapak ulang, kondisi kerusakannya adalah air radiator ikut terbakar. Kemungkinan penyebabnya gasket kepala silinder bocor atau kepala silinder bocor atau retak ya. Lanjut. Kemudian selain dari selain kerusakan yang bersumber dari warna gas buang, pada blok silinder ada kerusakan yang bisa dideteksi, bisa kalian diagnosis dari timbulnya suara. Yang pertama ada suara berisik dari cincin torak, ya, di mana deskripsi suaranya itu terjadi bunyi klik atau berisik yang cukup keras, ya, di mana kondisi terdengarnya suara itu saat kendaraan berakselerasi. Dan kemungkinan penyebabnya ya ini meliputi cincin torak yang aus, yang kedua dinding silinder yang aus, piston ring yang rusak, tegangan cincin torak yang terlalu lemah. Ya. Kemudian selanjutnya ada suara benturan torak ke dinding silinder. Deskripsi suaranya seperti suara yang membentur di dalam sebuah rongga. Kondisi terdengarnya suara itu saat mesin dingin dan mengeras saat mesin berakselerasi. Jadi untuk khusus benturan di dinding silinder, benturan torak ke dinding silinder itu mesin dingin sudah terdengar suara, tetapi dia akan semakin mengeras pada saat mesin berakselerasi. Kemungkinan penyebabnya ya
cincin torak yang aus, dinding silinder aus, bagian bawah torak rusak, batang torak bengkok, bantalan mesin aus. Oke ya, silakan dengarkan baik-baik video berikut ini. Yang kedua pemeriksaan, dan yang ketiga perakitan kembali. Ya, ini berdasarkan dari konsep overhaul itu sendiri. Nah, ini contoh salah satu pembongkaran. Ini betul itu ada bantalannya. Untuk pembongkaran pada piston, kita harus mengetahui di sini ada ring piston 1, ring piston 2, dan ada oil ring. Oil ring ini terdiri dari 3 lapisan juga. Ada pin piston, ada piston, dan ada batang sambungan, ya, atau batang torak. Oke, pada proses pemeriksaan pada blok silinder ini ada 5 pada materi ini. Yang pertama adalah pemeriksaan kerataan. Ya, kerataan blok silinder ini hampir sama dengan pemeriksaan kerataan pada kepala silinder menggunakan strike edge dan filler. Yang kedua adalah pengukuran diameter blok silinder. Di sini menggunakan dial Burkick. Nah, di sini penekanannya sangat nanti kita juga proses praktiknya lama karena ini butuh ketelitian yang lebih. Ketiga itu adalah pengukuran dari celah ring dengan piston. Yang keempat adalah pengukuran baut. Yang kelima adalah pengukuran crankshaft. Di sini pengukurannya juga ada keulengan, dan juga nanti di sini dibutuhkan pengukuran ketulusan pada diameter crank journal atau crank pin. Oke, yang pertama pemeriksaan kerataan menggunakan step edge dan filler. Di sini prosesnya adalah 6 posisi peletakan step edge. 1, 2, 3, 4 silangnya ini, dan pojok kanan kiri. Jadi ada 6 posisi pengukuran. Hanya pemeriksaan celah. Nah, pemeriksaan celah di sini ada beberapa proses, yaitu yang pertama celah antara blok silinder dan piston. Nah, ini ada celahnya. Yang kedua itu adalah pada pin piston. Ini juga ada celahnya. Nah, diukur kembali. Yang selanjutnya celah di sini yang tadi end play tadi, diukur end play. Pengukuran celah ya. Selanjutnya celah piston. Nah, celah piston dengan blok silinder ini yang saya sampaikan tadi ini sangat detail, sangat butuh konsentrasi dalam pengukuran. Nah, di sini ada yang pertama pengukuran piston. Nah, pengukuran piston. Yang kedua kita piston dengan mikrometer ini. Yang kedua kita mengukur diameter blok silinder. Ya, ini sudah ada contoh video yang sudah saya buat, silahkan nanti ditonton dengan lengkap. Ini ada posisi B, C, D. Ini atas, tengah, bawah dengan 2 arah. Ini arah dorong dan arah aksial. Sehingga dibutuhkan ketika 1 kali masuk dial gauge ini harus mengukur sebanyak 6 kali di tiap silindernya. Nah, untuk mengukur celah piston ini maka dibandingkan ya antara diameter blok silinder dan diameter torak. Dari proses ini akan menimbulkan perbaikan, yaitu yang pertama adalah membesarkan diameter blok silinder sesuai dengan diameter piston yang baru, dan proses ini juga memakan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Yang kedua adalah celah pin piston. Nah, pertama ukur diameter pin dengan mikrometer. Yang kedua ukur diameter dalam pada lubang pin pada torak. Nah, di sini nanti akan ditemukan celah antara pin piston dan diameter piston.
Ya, selanjutnya celah oli pada crankshaft ini menggunakan plastik gig. Nah, caranya potong plastik gig secukupnya, letakkan pada crankshaft, pasang tutup bantalan crankshaft, kencangkan sesuai dengan momen spesifikasi. Selanjutnya nanti dilepas, maka plastik gig ini akan pipih. Nah, lebar dari pipihannya plastik gig ini diukur menggunakan kertas ini yang untuk konfirmasi ukuran. Itu kalau celahnya berlebih ya nanti harus diganti bantalannya. Biasanya pada crankshaft itu namanya undersize, dikecilkan diameternya. Nah, nanti yang dipertebal adalah bantalannya, begitu. Ini semacam ini ya. Ini saya sampaikan lagi, ini yang nongol ini namanya crank pin. Crank jumlah itu yang lurus 1, 2, 3, 4, 5. Ini crank jumlah. Crank pinnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ini juga menjelaskan tanda ukuran pada bantalan-bantalan yang digunakan. Yang selanjutnya adalah celah alur ring piston. Nah, ini dari ring ini dilepas, setelah lepas dimasukkan kembali dan disisipi dengan filler. Nah, ini pada ring piston 1, ada yang ring piston 2 ini harus diukur. Ya, ketika nanti celahnya ini terlalu lebar ya maka kerja dari penutupan kompresi, menangkap tenaga dari pembakaran itu juga tidak maksimal. Nah, ini ya karena keausan pada ring ini memang ini harus diukur ketika melakukan proses overhaul. Selanjutnya pemeriksaan celah ujung ring piston. Nah, ini ditekan ke bawah untuk meratakan, maka kita bisa menggunakan piston untuk menekan ke bawah. Nah, untuk menekan ke bawah, nah itu diukur berapa celahnya. Selanjutnya adalah pemeriksaan baut pengesetan tutup bantalan. Nah, di sini diukur diameternya. Nah, ini biasanya karena ada kerusakan nanti urutnya itu sudah rusak dan panjangnya ini berat. Selanjutnya di sini kita pemeriksaan crankshaftnya. Nah, jadi di sini ada pengukuran dari timing chainnya ya, dengan gigi yang ada pada poros engkol. Nah, untuk poros engkol ini ada pemeriksaan keolingan dengan memasang gig di sini tengah, selanjutnya memutar poros engkol ini yang didudukan pada V-block, maka nanti akan terbaca ya keolingannya. Yang selanjutnya ada diameter. Nah, diameter ini yang saya sampaikan ada crank pin dan crank pin. Crank pin ini yang untuk batang tolak, crank pin ini yang untuk dengan bodi pada blok silinder. Ukurannya sama. Di sini ukur yang atas ini menandakan ukuran keovalan. Ya, yang di sini nanti ketirusan antara tiap sisi, tidak ada perbedaan. Nah, pemeriksaan kawasan tipping sprocket. Nah, di sini diukur, timingnya dipasang, diukur menjaga sorong. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Setelah tadi Bapak menampilkan PowerPoint dan video yang sudah kalian saksikan, adakah yang mungkin perlu ditanyakan atau diinformasikan kepada Pak Guru yang kurang jelas? Silahkan. Saya Pak. Siapa Mas? Mas Rehan Amiruddin Pak. Oh ya, silahkan. Mau bertanya Pak, dari materi yang Bapak sampaikan tadi, khususnya yang ada di PowerPoint, saya akan bertanya. Yang agak masih sedikit bingung Bapak, masalah kondisi kerusakan yang terjadi pada blok silinder berdasarkan kondisi suara yang timbul,
itu seperti apa Pak? Mohon penjelasannya. Ya Mas ya, terima kasih, pertanyaan yang baik sekali. Bapak akan coba menjawab ya. Bapak akan tampilkan kembali PPT-nya untuk menjawab pertanyaan dari Mas Rehan. Ya, untuk menjawab pertanyaan dari Mas Rehan, itu bisa kalian perhatikan ada di PPT juga. Itu ada di halaman 14 tentang suara bunyi klik yang cukup keras ya, dan kondisi terdengarnya suara itu saat mesin berakselerasi ada itu beberapa kondisi kerusakan blok silinder berdasarkan suara. Gimana Mas Rian? Jawaban dari Bapak cukup jelas? Jelas Bapak? Oke, terima kasih Mas Rehan. Ya. Oke ya, selanjutnya kita masuk pada kegiatan untuk menggali informasi atau mengumpulkan data ya. Silahkan Bapak bagi waktu untuk kalian berdiskusi kelompok. Bapak bagi menjadi 4 kelompok ya. Kelompok 1 itu absen 1 sampai dengan absen 12. Untuk tema diskusinya yaitu tentang kondisi kerusakan blok silinder berdasarkan warna gas buang. Silahkan diskusikan dengan teman satu kelompok apa saja kemungkinan penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya. Kalian bisa memanfaatkan sumber belajar yaitu bahan ajar, PPT, ataupun sumber-sumber yang lain ya, yang dijadikan sebagai pengumpulan informasi supaya informasi atau data yang kalian kumpulkan itu sudah sesuai dan tepat ya. Jadi silahkan manfaatkan bahan ajar yang sudah ada di Google Classroom. Jelas anak-anak? Jelas Bapak? Ya, silahkan kalian berdiskusi. Bagaimana kelompok 1 untuk diskusinya, sudah menemukan hasil? Ya, sudah Bapak. Oke, terima kasih. Untuk kelompok 2, apakah ada kesulitan sehingga bisa mungkin Bapak bisa bantu? Ada kesulitan untuk kelompok 2, mungkin bisa Bapak bantu. Tidak Bapak, kelompok 2 juga sudah menemukan. Oke, terima kasih. Untuk yang kelompok 3, kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 sudah menemukan jawabannya dari tema diskusi yang Bapak berikan. Selanjutnya silakan kalian berbagi informasi dengan kelompok lain untuk saling bertukar pikiran juga, atau memberikan saling berkomunikasi, kolaborasi antara kelompok 1 kelompok lain untuk melengkapi isian LKPD sehingga LKPD semuanya bisa di-upload. Oke, selanjutnya setelah kalian berdiskusi ya, silahkan kalian mengakses link soal evaluasi seperti yang Bapak tampilkan ini. Silahkan kalian masuk, kemudian kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan, jangan lupa untuk mengisi nama ya. Tuliskan nama kalian, kemudian kelas, kemudian kalian masuk untuk mengerjakan soal evaluasi ya. Silahkan kerjakan dengan ketelitian ya, dan tidak terburu-buru. Untuk waktu pengerjaannya Bapak berikan waktu 20 menit. Silahkan dikerjakan. Anak-anak, untuk waktu pengerjaan
itu tinggal 2 menit. Bapak ingatkan kembali ya untuk mengecek jawaban yang sudah kalian isikan. Kembali diperiksa, jangan sampai ada yang ketinggalan ya, itu akan mengurangi hasil pekerjaan kalian nanti ya. Silahkan cermati kembali pilihan jawaban kalian ya, kemudian kalau sudah selesai bisa dikirim atau di submit ya, di upload. Nanti Bapak akan lihat, Bapak akan mengetahui hasil pekerjaan kalian. Selesai, Bapak minta kita kembali fokus untuk kegiatan belajar hari ini. Silakan masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya ya. Untuk kelompok 1 Bapak persilahkan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Saya Bapak mewakili kelompok 1, nama Asif Nur Fahmi. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 1 dengan tema kondisi kerusakan blok silinder, di mana berdasarkan warna gas buang, knalpot mengeluarkan asap warna abu-abu atau hitam. Itu ada beberapa kemungkinan penyebabnya. Yang pertama, saringan udara tersumbat. Cara memperbaikinya atau cara mengatasinya dengan cara membersihkan, atau jika kondisinya tidak memungkinkan maka saringan udara diganti. Kemudian kerusakan pada sistem injeksi bahan bakar, cara memperbaikinya dengan memeriksa injektor. Kemudian kerusakan kontrol emisi ya, ini kita periksa katalitik konverternya. Sebelum Bapak akhiri, Bapak minta salah satu untuk menyampaikan hasil belajar hari ini. Siapa yang berani? Ya, silahkan Bapak berikan kesempatan. Saya Pak. Oke, silakan Mas. Siapa? Iqbal Wahyudi Pak. Silahkan. Saya akan mencoba menyampaikan hasil belajar hari ini Bapak tentang blok silinder ya. Dari kegiatan belajar hari ini saya bisa menyampaikan apa yang saya dapatkan, yaitu ada 2 kondisi kerusakan blok silinder yang bisa diketahui dideteksi berdasarkan 1 warna gas buang dan 1 kondisi suara. Untuk warna gas buang itu meliputi warna gas buang yang berwarna abu-abu hitam, ada warna gas buang warna putih, dan ada gas buang warna biru. Sedangkan untuk kondisi kerusakan berdasarkan suara, ada suara klik yang sangat keras, suara benturan ke dinding silinder, kemudian suara yang berasal dari bantalan, dan suara yang berdasarkan dari poros senggol Bapak. Ya, terima kasih Mas Iqbal Wahyudi yang sudah menyampaikan hasil belajar hari ini ya, cukup luar biasa. Ya, mudah-mudahan anak-anak yang lain juga bisa menghasilkan satu pemahaman yang sama tentang kegiatan belajar hari ini seperti yang disampaikan Mas Iqbal Wahyudi. Oke anak-anak, terima kasih sekali untuk penyampaian hasil belajarnya ya, atau sebuah kesimpulan ya. Tapi Bapak kuatkan lagi ya, untuk kondisi kerusakan dari blok silinder memang betul ada 2 secara garis besar, yaitu bisa kita deteksi melalui warna gas buang dan melalui suara yang terjadi pada mesin ya, dimana masing-masing
kondisi itu juga mempunyai beberapa penyebab yang berbeda-beda. Ya, itu untuk kegiatan belajar. Ya, itu untuk kegiatan belajar hari ini. Selanjutnya, ya, apakah ada yang ingin memberikan masukan kepada Bapak tentang kegiatan belajar hari ini? Bapak persilakan kalau ada. Ada, Pak? Silahkan, namanya siapa? Ada enggak? Saya, Pak. Siapa? Silahkan. Fikri, Pak. Fikri? Iya, Bapak. Oke, silakan Mas Fikri. Ya, Pak, saya akan menyampaikan masukan, Pak. Mohon izin sebelumnya dan mohon maaf. Kalau dari masukan saya, suara Bapak masih kurang begitu keras, Pak, sehingga kadang kami tidak bisa mendengarnya. Cuma seperti itu, Mas, masukannya. Ya, terima kasih Mas Fikri yang sudah menyampaikan masukan buat Bapak. Ya, insya Allah Bapak akan perbaiki untuk pertemuan yang akan datang. Bapak akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari pertemuan yang akan datang, yaitu kita akan membahas KD 314, yaitu tentang mendiagnosis kerusakan sistem pendingin. Ya, itu saja yang perlu Bapak sampaikan. Sebelum Bapak mengakhiri, Bapak berpesan untuk terus menjaga kesehatan dan kondisi kita semuanya dengan Bapak berpesan kepada kita semuanya, khususnya untuk anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, senantiasa untuk menjaga protokol kesehatan dengan terus mengenakan masker ketika beraktivitas di luar, untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir, dan jangan lupa tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesehatan semuanya milik Allah, ya, yang diberikan nikmat kepada kita semua, ya. Terus kemudian tingkatkan terus motivasi belajar kalian, ya, bahwa pendidikan adalah sesuatu hal yang sangat penting kehidupan. Apa yang kita kerjakan dan kita lakukan hari ini jangan sampai menimbulkan masalah untuk orang lain. Niscaya kita sudah menyelamatkan kehidupan di muka bumi. Amin Allahumma amin. Itu saja yang perlu Bapak sampaikan. Silahkan untuk mengakhiri kegiatan hari ini, salah satu untuk mengakhiri dengan memimpin doa. Mari teman-teman, kita akhiri kegiatan belajar hari ini dengan menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Berdoa dimulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video praktek uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru periode tahun 2020 yang saya buat. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dosen yang sudah membimbing selama kegiatan PPG yang sudah saya ikuti dari mulai bulan Agustus sampai dengan bulan November. Permohonan maaf saya sampaikan yang sebesar-besarnya kepada para dosen yang mengaku bila mana dalam tindak tanduk dan tutur kata saya selama mengikuti kegiatan PPG kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.